Shalom saudara, bersyukur kita berjumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur buat hari yang baru ini Engkau berikan bagi kami. Itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Dan pada hari ini kami mau mendengar renungan firman-Mu. Kami mohon Engkau menolong setiap kami Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan kami semakin dikuatkan, iman kami semakin bertumbuh dalam Engkau. Inilah doa kami demi Kristus Tuhan kami Allah yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari sama-sama kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 17 ayat ketiga. Kita akan membacakannya bersama-sama. Koi adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, berdasarkan konteks firman Tuhan hari ini saya berikan judul Jangan lari dari proses Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa emas adalah salah satu logam mulia yang memiliki nilai jual yang tinggi. Tapi tidak banyak orang yang memahami bahwa emas yang harganya tinggi itu lahir dari suatu proses pemurnian dalam dapur perapian. Saat emas sedang dilebur oleh pengrajin emas dalam dapur perapian, tidak dengan serta-merta pengrajin tersebut meninggalkan emas itu, tapi dia akan tetap setia berjaga-jaga di samping dapur perapian tersebut. Bahkan dengan penuh kesabaran dan ketelitian, si pengrajin emas itu akan terus memperhatikan dan mengamat-amati emas yang terbakar dalam api itu, supaya jangan sampai emas itu rusak dan tidak berbentuk. Dan tentunya saudara, pengrajin emas itu akan merasakan hawa panas yang menyengat kulit dari dapur perapian tersebut. Dan saudara, seperti itulah proses dari Tuhan saat Tuhan mengizinkan suatu masalah dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan sama sekali tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun Tuhan tahu bahwa proses yang kita alami itu sesungguhnya menyakitkan. Tapi sekali lagi saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Bahkan Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Puji Tuhan. Saudara, yakinlah dan percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita ketika kita mengalami proses pergumulan dan permasalahan dalam hidup ini. Memang proses teramat sakit ketika kita masuk di gurun pasirnya Tuhan. Kita dibentuk, kita diproses oleh Tuhan. Pasti sangat sakit, tapi percayalah bahwa Tuhan pasti akan menolong. Tuhan akan memberikan kekuatan ketika kita terus berharap padanya. Dan percayalah saudara, jika Tuhan mengizinkan itu semua terjadi, karena Dia memiliki rencana yang indah untuk saudara dan saya di kehidupan ini. Untuk itulah kita perlu dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Saya mengibaratkan seperti jikalau ada seorang murid atau mahasiswa yang naik tingkat, pasti akan melalui yang namanya proses atau ujian, sehingga bisa naik ke progres yang lebih baik. Tapi saudara, sangat disayangkan, banyak di antara kita yang sering kali lari dari proses Tuhan. Sering kali kita meninggalkan masalah, sering kali kita kalah dengan persoalan demi persoalan. Dan kita ini hidup tidak lepas yang namanya masalah. Bahkan masalah datang dengan silih berganti. Hari ini masalah A, besok masalah B. Dan saudara, jikalau kita ada masalah, jangan kita lari. Masalah harus dihadapi sambil bersandar dengan Tuhan. Sebab proses yang kita hadapi memang menyakitkan, tapi hasil dari proses itu akan menghasilkan buah yang manis. Dan Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan juga tidak mau kita menjadi anak-anak gampangan dan manja, yang ketika ada pergumulan, masalah, malahan kita down, terpuruk,
meninggalkan Tuhan dan persekutuan. Tapi sekali lagi saudara, proses yang Tuhan izinkan terjadi adalah untuk menguji iman kita, untuk memproses kita semakin naik, dan kita menjadi seorang pemenang. Jadi saudara, biarlah renungan firman Tuhan ini mengingatkan kita agar kita jangan lari dari masalah, jangan tinggalkan masalah, jangan lari dari prosesnya Tuhan, tapi hadapi dengan hati yang bersandar penuh dengan kuasa pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai berbicara. Kami mohon Engkau menguatkan setiap hati kami Tuhan di tengah setiap pergumulan yang kami hadapi. Biarlah semakin hari kami semakin menyadari bahwa setiap pergumulan masalah kami itu adalah salah satu proses Tuhan memurnikan iman kami. Kami mohon sekali lagi kepada Engkau menolong, Engkau membimbing, menguatkan setiap kami dalam menghadapi setiap kepastian hidup dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.